Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Isya yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama, ustaz, ustazah, hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kami yang fakir ilmu mohon izinkan untuk bersama-sama mencoba untuk menggali beberapa hal kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan pada kesempatan malam hari ini kami mengambil tema akhlaknya orang yang berpuasa. Puasa memang sudah diwajibkan di surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semuanya untuk berpuasa. Kemudian di dalam surat ayat yang berikutnya saya akan memotong di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Sekali, faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Hadirin sekalian, saya merenungkan firman Allah ini. Memang Allah di ayat 183 itu memerintahkan kepada orang Islam yang hukumnya itu wajib, yang hukumnya itu harus. Tapi di sini Allah juga menyampaikan, faman tatawwa, dan barang siapa di antara kamu itu mau mengerjakan puasa itu dengan sukarela, dengan keikhlasan, dengan kesungguh-sungguhan. Jadi tatawwa itu tidak hanya mampu. Orang yang mampu banyak, tetapi dia belum melaksanakan puasa itu dengan rela, belum mengerjakan puasa itu dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan sungguh-sungguh dan rela. Sehingga di situ saya mengambil bahwa akhlaknya orang yang berpuasa itu saya membagi kepada 3. Yang pertama adalah bukan akhlak yang paling mulia, bukan akhlak yang tinggi orang yang berpuasa, tapi justru yang pertama ini adalah akhlaknya orang yang berpuasa, atau akhlaknya orang yang bertemu dengan Ramadan, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Ada orang yang bertemu di bulan Ramadan, dia
senang dengan kesenangannya itu apa saja bisa dia wujudkan kesenangan. Ada orang yang di bulan Ramadan ini dia hanya menghormati saja, menghormati bulan Ramadan saja. Dia terima ya memang ini wayahe orang-orang pada puasa. Ini memang waktunya orang-orang yang berpuasa itu berpuasa. Nah, apakah dia ini puasanya sungguh-sungguh atau tidak? Atau dia hanya menghormati sekedar sesama akhlaknya kepada manusia, sehingga dia mungkin tidak hadir di antara kita sekarang karena dia siangnya tidak puasa. Dan dia puasa pun hanya mungkin karena dia malu kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada siapa saja. Akhlaknya hanya kepada manusia, sehingga dia hanya mengerjakan puasa itu karena malu. Kalau ada orang lain pura-pura puasa, tapi kalau sendirian dia tidak puasa. Nah, mungkin kita bisa melihat sekeliling kita, mungkin rekan-rekan kita, bahkan mereka merokok atau makan atau minum sambil jalan di siang hari, yang dia tahu ini wayahe orang-orang itu pada puasa, tapi karena akhlaknya dia, sekali lagi, karena akhlaknya dia, akhlaknya kepada orang lain, dan ini akhlak yang tidak baik bagi orang yang sedang berpuasa atau sedang bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini saya temui. Saya melihat orang ini kalau sholat Id sholat, kalau sholat Idul Adha ikut sholat, kalau takbir keliling mungkin ikut takbir. Kalau ada kerame-ramean yang sifatnya itu dilihat orang banyak, dia eksis. Dia ingin menunjukkan saya loh partisipasi terhadap syiar Islam. Saya ikut meramaikan. Mungkin kalau di punya uang mungkin sumbangannya paling banyak. Akhlaknya dia hanya kepada manusia. Maka saya katakan akhlaknya orang seperti itu, akhlaknya saya katakan lower, akhlak yang paling bawah. Bahkan bisa dikatakan tidak berakhlak. Orang yang seperti saya katakan, maaf kalau saya salah, orang yang tidak berakhlak. Kenapa saya katakan tidak berakhlak? Ya karena itu, saya yakin KTP-nya Islam, tetapi secara terang-terangan dia makan, minum di siang hari yang orang non-Islam saja menghormati, tapi dia yang Islam sendiri justru tidak memberikan penghormatan kepada sesama muslim. Ini saya katakan akhlak yang paling rendah. Kemudian akhlak yang kedua adalah bagi seorang berpuasa, akhlak kepada dirinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemampuan kerelaan itu datangnya dari kita. Kesungguhan atau tidak sungguh-sungguh itu dari kita. Yang menentukan puasa kita berkualitas atau tidak bermakna itu hanya kita. Yang bisa mengukur puasanya saya hari ini
sempurna atau tidak, kita yang ukur. Orang lain tidak tahu. Nah, bagaimana akhlak kita terhadap diri kita, hanya kita yang tahu. Kalau kita sudah bisa menjaga puasa dengan hal-hal yang baik, misalnya tarawihnya lengkap, sholatnya 5 waktu berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram, tidak hanya Fatihah, tidak ketinggalan takbiratul ihram dalam setiap waktu, atau bahkan dia bisa datang sebelum iqamah, atau mungkin dia lebih mengambil manfaatnya dari orang yang sungguh-sungguh itu, dia datang berapa menit sebelum azan. Itu hanya dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan dia menjalankan atau mengamalkan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, dia mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari iming-iming yang Allah sampaikan, keseriusannya dia. Orang seperti akhlaknya kepada diri sendiri, dia sudah menjamin, saya puasanya insya Allah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi dengan sholat, zikir, tadarus. Itu hanya untuk dirinya, memperbaiki akhlaknya dirinya kepada Allah, ingin menunjukkan ya Allah, saya ini puasanya serius ya Allah, saya puasanya sungguh-sungguh ya Allah, tidak main-main. Buktinya apa? Buktinya saya ngaji ya Allah. Buktinya apa? Buktinya saya bersedekah di bulan Ramadan ya Allah. Yang biasanya cuma 2.000, saya menerima bisa 5.000 ya Allah. Keseriusan, kesungguhan. Sehingga ini bisa kelihatan, kualitasnya dia itu bisa kelihatan. Kerelaannya dia itu betul-betul rela, sehingga di dalam niatnya itu, kalau saya jaharkan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis imanan waktu sahabat, itu benar-benar. Tidak hanya itu rame-rame nawaitu sauma ghadin, tidak hanya rame-rame berteriak-teriak, tetapi diaplikasikan niatnya itu dalam mengerjakan ibadah puasa sesungguhnya, seserius-seriusnya, sehingga orang seperti akan menjaga kualitas puasa itu sendiri. Ini lebih baik akhlaknya daripada yang pertama tadi. Dia akan lebih tawadhu, dia akan lebih ikhlas, dia akan lebih serius dengan kemampuannya dia. Dan yang ketiga adalah ini yang paling mulia, akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhlak orang yang berpuasa kepada Allah setelah dia itu menjalankan dengan rela, sehingga dia itu akan lebih tawakal kepada Allah. Dia akan lebih serius dan akan memanfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya berlalu begitu saja, tapi akan memanfaatkan sebaik-baiknya.
Di situ Allah memberikan iming-iming yang lebih hebat lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi. Ini sebuah iming-iming yang sangat istimewa. Sehingga orang yang bisa mencari tawakal, orang yang mencari tawakal, dan itu bukti akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memerintahkan, yang mewajibkan. Kita tidak kenal Kapolri, tetapi kita takut kalau kendaraan kita terlambat ganti STNK. Atau kita tidak kenal sama bupati, tapi kita takut kalau kita membayar pajak terlambat. Yang mewajibkan pajak itu bupati. Yang menentukan mobil punya BPKB STNK itu dari polisi. Kita taat kepada mereka. Nah, puasa itu yang membuat aturan Allah, yang mewajibkan Allah. Seberapa sungguhkah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak kita akan diuji. Kalau di Jawa Tengah itu, Gubernur Jawa Tengah itu memberikan ini orang-orang yang tidak bayar pajak kemarin-kemarin, yang sekarang bayar pajak, maka yang kemarin akan dihapus. Itu hadiah. Sehingga insya Allah pendapatan daerahnya akan tinggi. Nah, Allah memberikan ini dengan Lailatul Qadar. Apakah kita akan menggapainya atau kita akan meraihnya? Tergantung akhlak kita kepada Allah, seberapa sungguh kita. Sehingga di situ di akhir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andai kata kamu itu mengetahui, karena kita belum tahu sehingga mungkin kita masih setengah-setengah, kita masih belum terlalu serius. Nah, hadirin Allah, mari sekali lagi, alhamdulillah kita masih dikasih umur sampai hari yang ke berapa ini, 26 Ramadan 26. Monggo, saya juga mengajak kepada diri saya dan keluarga saya. Mari kita sama-sama untuk membuat akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi lagi, lebih baik lagi, sehingga betul Ramadan ini mendapatkan suatu hikmah, bisa meningkatkan la'allakum tattaqun. Kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, kami secara pribadi barangkali ada kehilafan, kekeliruan dan kesalahan selama ada kebersamaan kami dengan jamaah sekalian. Kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, apabila ada kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.